Pedot. Nah, saya emang tahu sekarang libur apa? Tak tahu. Ya tak tahu sih. Sekarang itu hari Isra Mi'raj. Isra. Oh iya, kan ini. Libur sekolah, kerja juga libur. Iya, libur. Mau Enak mancing. Enak mancing, tapi mancingnya gak enak. Bapak aku pernah mancing, aduh gak dapet ikan. No. Ominku Mas Pro. Emang Memen tahu nggak Isra Mi'raj itu apa? Mana saya tahu. Tahu juga. Saya kira sudah tahu. Isra Mi'raj itu perjalanan hebat Nabi Muhammad. Ya. Emang Nabi Muhammad masih hidup? Ya pas waktu itu ya sudah meninggal. Kan ya kalau ngomong. Jadi dulu itu Nabi Muhammad itu istrinya meninggal. Siti Khadijah, Iya. istri yang pertama itu meninggal. Sama kakeknya, pamannya meninggal. Udah pernah tuh dia saat dia dalam wanita. Nah, tapi ini khusus Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj itu tadi untuk menghibur Nabi Muhammad, karena memang waktu itu Nabi Muhammad sedang berduka. Jadi Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit tingkat 7. Saya tahu enggak Masjidil Haram itu di mana? Nama saya tahu. Nah, itu Masjidil Haram itu di Mekah. Di Mekah. Kalau Masjidil Aqsa itu di Palestina sana, di Masjid Al-Aqsa. Itu jaraknya berkilo-kilo, lebih jauh daripada Jakarta. Udah itu gara-gara air masang itu. Terus setelah dari Masjidil Aqsa di bawah naik ke langit lantai 7, kira-kira masuk akal apa enggak? Tahu sih. Bang kita perjalanan dari Surabaya ke Jakarta saja itu membutuhkan, kalau kereta api itu membutuhkan waktu setengah hari. Ya, tapi kalau pakai kalau pakai pesawat 1 jam, kira-kira 1 jam. Nah, ini Nabi Muhammad itu lebih jauh daripada Jakarta itu, bisa 5 kali lebih dari 5 kali. Tapi ditempuh Nabi hanya dalam waktu semalam. Itu belum naik ke langit. Nah, Nabi Muhammad itu pakai kendaraan, namanya kendaraan buruk. Buruk itu seperti kilat, makanya Nabi bisa naik ke langit lantai 7, dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya dalam 1 malam. Wah, tahu berarti naik kan? Betul sekali. Berarti kamu bilang Itu kendaraannya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu pimpinannya malaikat. Tapi setelah itu malaikat Jibril dibawa membawa Nabi Muhammad langit. Langit tingkat pertama dulu. Dek kono diketuk tak tak tak. Gampangan ini. Ada malaikat penjaga langit satu. Jibril, kamu dengan siapa? Muhammad Rasulullah. Oh iya, silakan masuk. Jadi malaikat Jibril ini pimpinan malaikat, tapi ketika mau masuk langit tingkat 1 harus izin dulu sama penjaganya malaikat. Karena bersama dengan Nabi Muhammad dan tahu bahwa Nabi Muhammad itu mau bertemu dengan Allah, maka dibukalah pintu langit yang pertama. Di lantai pertama Nabi Muhammad ini ketemu sama orang duduk termenung. Ketika dia noleh ke arah kanan itu tersenyum, guyu-guyu dewe. Tapi ketika menoleh ke kiri ternyata menangis. Terus takut Nabi Muhammad, Jibril, iku semuanya sopo? Itu siapa?
Oh, ternyata dia itu adalah Nabi Adam. Aku. Nah, Nabi Adam itu berada di langit lantai satu. Ada satu. Jam. Iya, masih di satu. Nah, kenapa kok Nabi Adam ini kok nangis? Soalnya ketika dia menoleh ke kanan, dia melihat anak-anaknya itu, anak putunya, anak cucunya itu berbuat baik, berbuat kebajikan. Makanya dia senang guling-guling. Lah ketika dia menoleh ke arah kiri, dia melihat anak cucunya itu berada di keburukan, mabuk-mabukan, dengan paten kayak membunuh orang, mencuri, korupsi. Kayak begini potong. Ayo coba potong. Tuyul. Iya, mencuri. Nah, makanya akhirnya Nabi Adam itu kalau menoleh ke kanan itu guyu, tapi kalau menoleh ke kiri menangis. Nah, kemudian naik ke lantai 2, izin lagi sama malaikat, ketemu Nabi Isa alaihi salam, yang nanti pada Nabi sebelum Nabi Muhammad, ke-24 Nabi dan Rasul. Jadi nanti Nabi Isa ini akan diturunkan sebelum kait Nanti bangkit. di akhir video aku tanya ya. Oke, apa? Tak lanjutkan dulu ya, boleh nggak? Tapi nanti tengah-tengah aku potong sedikit. Terus Saya amat. Nabi Isa setelah itu naik lagi ke lantai 3. Ke lantai 3 ternyata ada Nabi Yusuf. Yusuf aku tahu nih. Nabi Yusuf itu nabi yang terkeren, terganteng. Wow. Dari sekian banyak nabi dan sekian manusia, Nabi Yusuf adalah yang terkeren. Oh, berarti Ternyata Allah itu pernah menciptakan manusia sesempurna ini. Gitu. Nah, naik ke lantai 4, ketemu Nabi Idris. Idris alaihissalam. Terus naik ke lantai 5. Naik ke lantai 5 ini Nabi Muhammad ketemu Nabi Harun. Harun. Iya, Nabi Harun. Nabi Harun itu saudaranya Nabi Musa. Jadi yang membantu Nabi Musa. Wah, Ya, kapan kita. Naik ke lantai 6 itu ketemu Nabi Musa. Ke langit lantai 6 itu ketemu Nabi Musa. Terus Di sana beliau juga disapa dan didoakan. Terus langit yang ketujuh, yang terakhir ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad. Bapaknya Nabi Muhammad. Gua tahu. Nah, Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi, Nabi Ishak dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Kalau Nabi Ismail nanti tebusnya ke Nabi Muhammad, kalau Nabi Ishak nanti tebusnya ke Nabi Isa. Nah, beda jalur, tapi dia termasuk bapaknya para nabi. Karena punya anak dua yang Nabi dua. Nah, setelah itu Nabi Muhammad naik lagi ke Sidratul Muntaha. Itu lagi ke-8. Enggak ada, itu namanya Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itu Nabi melihat pohon yang buahnya itu kayak kendil. Kendil. Oh, aku tahu buah apa tuh. Nah, buahnya itu kayak kendil-kendil, terus daunnya itu besar-besar kayak gajah, kuping gajah. Kalau nggak salah itu yang dimakan Nabi Adam. Itu buah kuldi. Oh iya sih kayak. Bukan kendi. Oke. Terus setelah itu Nabi Muhammad diajak ke surga. Surganya berarti lantai ke-9. Setelah itu Nabi Muhammad ketemu dengan Allah. Nah, ketemu dengan Allah ini Nabi mendapatkan perintah Apa? sholat. Sholat kan semua orang yang Islam. Lah makanya saking khususnya perintah sholat ini Dompet. langsung diberikan Allah langsung tanpa perantara malaikat Jibril, langsung Allah ngomong, Muhammad, aku mewajibkan kamu dan umat untuk sholat 50 waktu. Wadaw, pada banget. Iya. Nah, makanya
sehari semalam 50 waktu bayangin. Akhirnya turun Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa. Nabi Musa ngomong, gak kuat umatmu, umat kau tidak akan kuat, minta kurangi, minta diringankan Allah. Kembalilah ketemu lagi sama Allah, diringankan 45. Kemudian kembali lagi ke bawah ketemu Nabi Musa, gak kuat, masih tetap gak kuat, sama kembali lagi minta keringanan 40. Gak kuat, bolak-balik Nabi Muhammad sampai 40, 35, 30, 25, 20, dikurangi 55, akhirnya terakhir 5 waktu. Kemudian turun lagi ketemu Nabi Musa, gak kuat, gak akan kuat. Loh, aku wis izin, saya sudah malu sama Allah, bolak-balik saya minta keringanan. Wis gak apa-apa, ini saya terima 5 waktu. Akhirnya Nabi Muhammad turun dan membawa perintah sholat 5 waktu. Makanya kok di dunia kita 5 waktu, enggak 50 waktu. Dan 50 waktu berarti sholatnya itu 50 dong. Makanya lah itulah 5 saja beratnya luar biasa, ya kan? Sampai nih sholat masih diingatkan, kadang-kadang ya kadang-kadang kalau sering nah itu tadi sekelumit cerita tentang Isra Mi'raj. Nah ini pertanyaanku ya, Ya, ada berapa nabi yang boleh yang dapat kita ketahui? Aku udah tahu jawabannya. berapa? 25. Benar, kamu Iya, bisa benar, bisa salah. kan dari saya kan Nabi Muhammad kan 25 kan mentok ceritanya kan Nabi Muhammad yang tak bisa ini kan Nabi itu banyak, banyak. Rasul juga banyak, cumanya ribuan, jutaan. Wadah, saya nang. Tapi yang wajib diyakini, wajib diketahui jeneng-jeneng atau nama-namanya itu ada 25. Aku udah tahu karena aku pas sekolah diceritani itu harusnya kan nabi-nabi itu banyak, tapi yang dapat kita diketahui dari Salahuddin itu 25. Oh iya. Alhamdulillah itu sebelum itu ya. Ya intinya dari cerita ini kan bahwa kekhususan perintah sholat itu sangat khusus. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat itu. Oke guys, semoga sekian dulu video kali ini. Kami coba di berikutnya. Bye bye. Aduh.